Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan para ustazah semua yang kami muliakan dan kami cintai, dan insyaallah semoga dirahmati oleh Allah, amin. Di kesempatan yang indah ini, ba'da sholat tarawih bulan Ramadan yang begitu dahsyat ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah. Kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah ini akan terus dan terus berkelanjutan fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, para jamaah serta para ustaz dan ustazah semuanya, di kesempatan yang indah ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul dengan solawat yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai lupa solawat yang sebanyak-banyaknya. Zikir solawat yang sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ketahuilah anak-anakku semua, disebutkan di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, mujalasatul ulama'i ibadatun. Mujalasatul ulama'i ibadatun. Duduk bersama ulama itu adalah ibadah. Jadi kita duduk-duduk ini insyaallah ditulis oleh Allah ibadah. Kemudian anak-anakku semua, ketahuilah disebutkan juga di dalam hadis yang lain. Ini sebagai pengingat sebelum kita masuk kepada tema, mengingatkan kepada kita semua untuk kita semangat luar biasa, bersemangat untuk menggapai ridhonya Allah, mendapatkan pahala yang dahsyat di bulan Ramadan ini. Di bulan yang lain ngaji satu bab ilmu, insyaallah mendapatkan pahala 1000 rakaat salat, bahkan lebih. Di bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, luar biasa, dahsyat, beribu-ribu. Kalau dikalikan 700, bermakna 1000 dikalikan 700 berapa? 700.000. Satu bab ilmu sama dengan Allah memberikan pahala 700.000 rakaat. Banyak enggak? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Satu bab ilmu diberikan oleh Allah pahala insyaallah 700.000 rakaat sholat. Yang di hari biasa 1000 rakaat. Nanti kita akan ngaji malam ini, kita akan mengambil tema ngerinya neraka jahanam. Semoga kita tidak akan pernah melihatnya. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, maka dia seperti sabilillah, berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi Yai Munib dari Gresik datang ke Menganti, datang ke Boteng, itu jihad fi sabilillah sampai dia besok kembali ke rumahnya. Ini sebagai pengingat anak-anakku semua, untuk kita semua, semoga tambah semangat. Amin. Kemudian pengingat yang lain, yang ini teramat penting, anak-anakku semua, dengan ingat sampai menancap ke dalam kolbu, akan menambah satu iman, satu takwa, satu dorongan yang luar biasa. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majalisul ilmi." Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka hendaklah mampir dan minum sepuas-puasnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kira-kira apa itu yang dimaksud taman surga?" Lalu baginda Rasul menjawab, yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Ini jangan sampai lupa. Sebenarnya kalian bukan hanya mampir, tapi tinggal di majelis ilmu, tinggal di taman surga. Ingat anak-anakku semua, taman surga. Kalian tinggal di taman surga. Kalian memperjuangkan agamanya Allah di dalam taman surga. Itu yang kalian lakukan. Tiap hari Mas Fajri mengukir jihad untuk dirinya sendiri. Menanam pohon-pohon surga. Mas Fakih, Mas Haki, Mas Azlan, Mas Aar, dan siapa ini Mas Anggit mana? Oh, lagi capean. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis ilmu. Kemudian kita masuk kepada tema. Ada beberapa pembicaraan nanti yang itu sebagai raungan rintihan penduduk neraka, anak-anakku semua. Kita awali dengan surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin. Anak-anakku semua, ini kalau dibacakan di dunia kayaknya biasa saja. Tapi kalau ini dibacakan di padang mahsyar,
Manusia telanjang semua, anak-anakku semua. Di padang mahsyar itu setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, membangkitkannya kayak gimana? Kayak kalian itu menaburkan benih terus tahu-tahu tumbuh cekol. Cedul. Jadi kayak apa itu namanya, menaburkan benih kacang hijau. Gitu, terus tumbuh cekrut. Nah, itu manusia. Kemudian telanjang. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kok telanjang semua ya Rasul?" Maksudnya begitu, anak-anakku semua. Kok telanjang semua ya Rasul? Emang kita itu nanti gimana? Apakah kita nggak bisa memperhatikan yang lain? Atau kita diperhatikan yang lain, kita lagi telanjang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apa yang terjadi, anak-anakku semua? Jawaban baginda Rasul, maksud daripada hadis baginda Rasul, wahai istriku, orang walaupun telanjang tidak akan pernah melihat orang lain yang lagi telanjang. Dirinya pun dia nggak merasa telanjang. Karena apa? Saking mengerikannya. Saking mengerikannya. Anak-anakku semua manusia kebingungan. Dan kebingungan itu, anak-anakku semua, tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, mata ini nggak bisa tengok-tengok. Semua tidak bisa bergerak dan bisa bergerak atas izin Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan di padang mahsyar itu semua orang lahir telanjang kecuali para nabi, para rasul. Kecuali itu baginda Rasul. Dan insya Allah kecuali juga orang-orang yang mati syahid. Tapi yang paling utama puncaknya adalah baginda Rasul. Itu pengecualian. Nggak tekul, terus telanjang bulat itu, oh itu beda. Ini baginda Rasul kelasnya nggak begitu. Sudah indah lah. Para nabi, para rasul, masya Allah indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka di dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat 71 dan 72, dan dihalaulah orang-orang kafir ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka telah datang di sana, maka dibukalah pintu-pintu neraka jahanam, dan penjaga-penjaganya juga berkata, apakah belum datang kepadamu utusan dari Allah sehingga kamu masuk ke dalam diriku? Dirinya si neraka jahanam itu. Jadi neraka jahanam ini bisa bertanya dan dia ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apakah belum datang kepadamu para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu dan memperingatkan kamu tentang adanya pertemuan pada hari ini? Lalu mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami, dan kami juga diperingatkan tentang siksa Allah, tentang azabnya Allah, tetapi kami adalah orang-orang yang membantah, orang-orang yang ngeyel. Jadi sudah datang para nabi, datang para rasul, sudah datang, ada ulama zaman sekarang sudah datang semua, tapi ngeyel, nggak mau mendengar, dan dia nggak bisa mengelak. Wahai manusia, apakah ditanyain oleh neraka jahanam, apakah belum datang utusan-utusan Allah kepadamu yang memperingatkan tentang adanya pertemuan hari ini, tentang adanya siksa neraka jahanam? Apakah belum datang kepadamu yang memperingatkan kamu? Dijawab, sudah. Akhirnya
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Neraka jahanam akhirnya ngomong, kalau begitu utusan sudah, nabi, rasul sudah, ulama sudah, kamu masih ngeyel, ya sudah, masuklah ke dalam diriku, yaitu pada waktu itu neraka jahanam, dengan abadi di dalamnya. Subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong adalah jahanam. Jadi tentang membicarakan mutakabbirin, siapakah yang dimaksud orang sombong itu? Siapakah yang dimaksud orang yang sombong itu, anak-anakku semua? Orang yang sombong itu bukan orang yang petentang, ya itu juga sombong, tapi yang dimaksud ini orang yang sombong hakiki. Itu orang sombong biasa, petentang itu. Kalau orang sombong yang hakiki, yang sebenar-benarnya sombong, adalah orang yang disuruh beriman nggak mau, disuruh bertakwa nggak mau, disuruh jihad nggak mau, disuruh tolabul ilmi nggak mau, disuruh melaksanakan perintah-perintah Allah tidak mau. Itu adalah orang yang sombong. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang tawadhu, amin, yang tidak sombong, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka di dalam firman Allah disebutkan, anak-anakku semua, di dalam surat As-Sajdah, As-Sajdah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap mereka ingin keluar dari neraka itu, maka mereka dikembalikan lagi ke sana dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakan. Anak-anakku semua, ini nyindir kita. Anak-anakku semua, kira-kira kalian yakin enggak tentang adanya neraka? Yakin? Atau setengah yakin? Atau kurang yakin? Maka anak-anakku semua, tukadzibun. Orang-orang yang mendustakan, enggak percaya, ngomong neraka enggak percaya. Neraka itu dongeng. Buktinya kok dongeng? Saya belum pernah melihat. Subhanallah. Maka disindir oleh Allah di dalam surat As-Sajdah. Maka orang-orang yang mendustakan, itu tempat tinggalnya adalah di neraka. Dia enggak percaya tentang adanya neraka, maka dia tidak mau dikasih peringatan, dia lempeng-lempeng saja. Awas, jangan menolak perintah Allah. Lakukan semua perintah Allah. Ada neraka. Masa ada neraka? Enggak percaya. Dengan ketidakpercayaannya itu membawa dia benar-benar ke neraka. Semoga dengan kita percaya, yakin seyakin-yakinnya tentang adanya neraka, kemudian kita berusaha menjauhi neraka sejauh-jauhnya. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqultu ya Jibril sif li jahannam, qala inna Allah khalaqan nar fa'uqdaha alf 'amin hatta ihmarrat thumma awqadaha alf 'amin
hatta ibyaddat thumma awqadaha alfa amin hatta iswaddat fa hiya sawda'u kal laylil mudlim la yaskunu laha buha wa la yadfa'u jamruha. Malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata baginda Rasul, maka aku bertanya, wahai Jibril, sebutkanlah kepadaku tentang sifat-sifat neraka Jahannam. Lalu dia berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka Jahannam itu, menyalakannya 1000 tahun sampai memerah, kemudian menyalakannya 1000 tahun lagi sampai memutih, kemudian menyalakannya lagi sampai menjadi hitam. Maka Jahannam itu hitam kelam seperti malam yang gelap dan tidak pernah tenang kobaran apinya, serta tidak pernah padam baranya. Masya Allah. Jadi anak-anakku semua, dinyalakan 1000 tahun sampai memerah. Nah, padahal kalau di dunia itu 1000 tahun akhirat, perhitungan di dunia berapa tahun? Karena 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Jadi berapa Ustaz kalau dibagi? Jadi 1000 tahun akhirat itu berapa dunia Ustaz? 1 juta tahun. Berarti kalau 1000 tahun berarti 1 juta. Jadi 1 juta tahun menurut perhitungan dunia itu dinyalakan sampai memerah. Kemudian ditambahi lagi, dinyalain lagi. Perhitungan dunia 1 juta tahun lagi sampai memutih. Bakar lagi, dinyalakan lagi 1 juta tahun lagi sampai menghitam. Masya Allah. Coba anak-anakku semua, kita berhalusinasi. Andai kita masuk ke dalamnya dan dibakar di situ, hangus, rupa manusia lagi, hancur lagi, hangus lagi, rupa manusia lagi, hangus lagi, dan tidak bisa mati, anak-anakku semua. Tidak bisa pingsan. Kan paling enak bisa pingsan kan? Orang misalkan kena potong tangannya, ceklok pingsan, nah nggak terasa kan? Tapi ini nggak bisa pingsan, nggak bisa mati. Dengan izin Allah, orang itu hancur lebur, itu nggak bisa mati. Terasanya, pedihnya. Kemudian dihidupkan lagi, bukan dihidupkan lagi, bentuknya itu utuh kembali, dihancurkan lagi, digodok anak-anakku semua. Seperti kalian tahu, kita umpamakan kita nggodok sapi, lagi korban dong, lagi hari raya korban kita nggodok sapi. Kalau daging sapi itu bisa ini, Ustazah Aisyah bisanya gembur itu berapa jam? Kalau di presto 1 jam setengah. Presto itu panasnya tinggi, berapa derajat tuh? 300, 1000 sampai ya, mungkin 400 ya Ustaz ya, 400 derajat. 100 saja itu mendidih air itu sudah 100 ya. Nah itu mungkin 400 ya. Daging sapi yang alot ya, daging sapi itu alot, keras tuh daging sapi itu. Kalau nggodok apa itu namanya 10 menit saja digigit nggak mempan, ya toh? Bener ya? Ini kalian harus diajak yai berhalusinasi. Kayak kita ini menghadap di depan kita itu neraka. Dan ini harus seperti itu anak-anakku semua. Kanjeng Syekh itu kalau bahas neraka itu beliau nangis, santri-santrinya nangis gitu.
Tapi nanti kalau kita bahas terus nanti kalian nangis. Karena Yai juga nangis nanti. Tapi ini kan bahasnya masih biasa, guyon-guyon biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, misalnya Mas Fajri, di hadapanmu itu sudah ada neraka yang menyala-nyala dan kamu harus masuk ke dalamnya. Bagaimana Mas Fajri? Sedih enggak? Sedih ya? Mas Halim, sedih ya? Dan di sana kamu bisa terbebas dari api neraka ini kalau kamu jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu full. Abdikan di jalan Allah. Kamu abdikan semuanya untuk Allah. Maka jawabanmu apa Mas Fajri? Oh, oke. Mas Halim, oke. Ya Allah, asalkan kami bisa selamat ya Allah. Asalkan kami bisa selamat dari neraka-Mu ya Allah. Perintah-Mu apa saja akan kami lakukan ya Allah. Untuk sholat, insya Allah gampang ya Allah. Untuk puasa gampang, jihad gampang, mempertaruhkan nyawa saya nggak ada masalah. Yang penting saya bisa selamat dari neraka-Mu, benar? Tapi pernahkah kita mikir seperti itu? Nah, masalahnya seperti itu. Kalau kita mikir, jos, bagus. Maka kata ulama, lihatlah dirimu, contohkan dirimu ada di tepi neraka, apa yang akan kamu lakukan? Maka segera menjauhi dari neraka itu, kemudian menangis sama Allah, selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Tapi kita kan nggak pernah mikir seperti itu. Kita ketawa-ketawa saja, neraka. Ya neraka, kayaknya itu dong ya kan. Kita ini kayaknya surga. Kan seenak itu ya. Anda di depan kita itu neraka, bagaimana? Semoga kita semua mau berpikir seperti itu. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, Muhammad bin Ka'ab berkata, sesungguhnya penghuni neraka itu memiliki 5 buah panggilan. 4 panggilan dijawab oleh Allah, 1 panggilan tidak dijawab oleh Allah. Sudah tahu 5 panggilan penduduk neraka? Jeritan, raungan penduduk neraka sudah tahu? Yang pertama, anak-anakku semua, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah bagi kami jalan untuk keluar dari neraka ini ya Allah? Apakah ada jalan untuk keluar kami dari neraka ini ya Allah? Misalkan kita di posisi itu, anak-anakku semua, menjerit, meraung, pasti kan begitu. Coba anak-anakku semua fokus kita berhalusinasi. Misalkan kita masuk neraka, dicelup, digodok begitu, terus digodok terus. Tolong meraung itu hancur lebur. Tulang kita, daging kita rontok semua, rupa manusia lagi, kemudian hancur lagi, dan kita nggak akan pernah mati. Jadi merasakan kedahsyatan luka
kedahsyatan sakit yang luar biasa. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Amin. Amin. Lalu dijawab oleh Allah, jawaban dari Allah, anak-anakku semua, itu di dalam surat Al-Mu'min ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 itu raungannya, kemudian ayat 12 adalah jawaban dari Allah. Kemudian anak-anakku semua dijawab oleh Allah, dzanikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil 'aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena apabila disembah Allah saja kamu menjadi kafir, tetapi jika Allah disekutukan kamu akan beriman. Maka putusan sekarang ini adalah di tangan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Jadi anak-anakku semua, inti di dalam surat Al-Mu'min dari jawaban dari Allah itu adalah, kalau kamu keluar dari neraka enggak mungkin, karena kamu di dunia orang yang sombong. Ya kamu bisa keluar kalau kamu memang beriman kepadaku, kata Allah. Kepada Allah, menyembah aku saja. Beriman kepadaku, bertakwa kepadaku, melakukan semua perintahku dan meninggalkan semua laranganku, kamu bisa keluar. Tapi kamu kan enggak. Kamu tidak taat kepadaku, enggak beriman, enggak bertakwa, maka silakan tinggal di nerakaku. Subhanallah. Jadi masih dia ngajak ngomong kepada Allah, masih dijawab oleh Allah. Di omongan yang pertama dijawab oleh Allah. Omongan yang kedua adalah di surat As-Sajdah ayat 12. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Tentu kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Subhanallah. Lalu dijawab oleh Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dijawab oleh Allah, jawaban dari Allah adalah surat Ibrahim ayat 44. Dan bukankah kamu dahulu juga telah bersumpah di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan sirna. Jadi sekarang ini kalau kita mengingatkan misalkan di khalayak umum, orang-orang yang Islam KTP, ayo segera bertobat, di depan kita ada nerakanya Allah. Mari kita menjauhi neraka. Mereka bilang, masa kita nggak akan masuk neraka, kita nggak akan sirna, jawabannya. Masya Allah. Jadi nantang begitu. Dan itu besok diungkit oleh Allah. Kamu dulu kan ngomong seperti itu. Dikasih tahu neraka, nggak percaya. Suruh menjauhi neraka, nggak percaya. Bagaimana untuk membuat tameng-tameng neraka, nggak mau, nggak berani. Sekarang rasakan. Intinya seperti itu, anak-anakku semua. Kemudian pembicaraan penduduk neraka yang nomor berapa? Nomor 3 dijawab oleh Allah juga, masih dijawab oleh Allah, adalah surat Al-Fatir ayat 37. Dijawab juga di ayat 37 juga surat Al-Fatir. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini ya Allah, maka kami akan beramal soleh yang berbeda dengan amal yang pernah kami kerjakan dulu. Pada waktu dulu kami balelo, kami dulu foya-foya, kami dulu nggak mau
sholat, nggak mau ibadah, nggak mau jihad, nggak mau thalabul ilmi, nggak mau melakukan semua perintahmu, nggak mau meninggalkan laranganmu. Nggih. Kami dulu balelo, tapi setelah engkau keluarkan aku dari neraka ini, ya Allah, saya akan bertobat, saya akan melakukan semua perintahmu, saya akan menjauhi apa yang engkau perintahkan menjauhi, dan saya akan melaksanakan semua yang engkau perintahkan. Itu maksudul a'dham, tafsirnya di dalam surat Al-Fatir ayat 37. Lalu dijawab oleh Allah, dan apakah kami, kata Allah, belum memberikan umur kepadamu dengan umur yang cukup untuk kamu menjadi sadar? Bagi orang yang memang mau sadar, dasarnya kamu ini orang yang alasan saja. Dan apakah tidak datang kepadamu orang yang memberi peringatan? Maka rasakanlah. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, anak-anakku semua, mari anak-anakku semua kita tancapkan petunjuk Allah ini ke dalam dada kita. Kita jadikan, kemarin kita jadi orang biasa, setelah tahu firman Allah kita harus berubah jadi orang yang luar biasa. Kemarin kita jadi anak muda yang jelek, sekarang dan ke depan kita harus jadi anak muda yang luar biasa. Amin, insya Allah. Maka anak-anak semua, ayo berubah. Pumpung kita belum terlambat. Nyawa kita sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah, anak-anakku semua. Kemudian omongan penduduk neraka lagi yang nomor 4. Itu di surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna dhalimun. Ya Allah, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kecongkaan kami, keegoan kami, dikuasai oleh apa itu namanya, hawa nafsu kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Jika kami sampai mengulangi lagi, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi janji juga penduduk neraka ini, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah, kami tidak akan zalim lagi, ya Allah. Masya Allah, begitu anak-anakku semua. Lalu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan jangan lagi kamu berbicara dengan aku, kata Allah. Pembicaraan yang keempat. Kemudian maka setelah itu mereka tidak lagi berbicara. Dalam hal itu merupakan siksaan yang paling berat. Jadi sudah tidak bisa bicara lagi dengan Allah. Yang keempat ini mereka ngomong masih dijawab oleh Allah. Jawab pertama, yang kedua ngomong, jawab lagi, yang kedua, yang ketiga dijawab oleh Allah lagi. Ngomong keempat masih dijawab lagi oleh Allah. Subhanallah. Mereka mau yang kelima, menjerit yang kelima, yang keenam itu sudah enggak direken lagi oleh Allah. Itu omongan firman Allah yang keempat. Iksa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalam nerakaku ini, kata Allah, dan jangan lagi kamu berbicara dengan aku. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu disebutkan lagi anak-anakku semua di dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 25.
Bismillahirrahmanirrahim. La yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka penduduk neraka tidak akan merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minum, kecuali minuman penduduk neraka adalah air yang sangat mendidih dan nanah. Air yang sangat mendidih dan nanah niku ada di surat An-Naba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Lalu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law anna dalwan min dhalikal ghassaqi ulqiya 'ala ad-dunya la ahraqa ahla ad-dunya kullaha. La ahraqa ahla ad-dunya kullaha. Baginda Rasul bersabda, seandainya setimbah nanah itu dituangkan ke dunia, tentu akan membakar semua penghuni dunia, kata baginda Rasul. Jadi nanah yang menjadi minuman penduduk neraka, sudah minum nanah itu tiap detik, tiap saat minum nanah. Ambil saja satu timba, kata baginda Rasul, satu timba nanah dituang di dunia ini, maka seluruh dunia ini, satu bumi ini, yang seluas bumi ini akan terbakar. Hanya satu timba nanah saja. Satu timba nanah bisa membakar seluruh dunia. Bagaimana kalau itu kita minum nanah? Dan ternyata kita minum bukan satu timba nanah, bertimba-timba. Subhanallah. Kira-kira anak-anakku semua, besok kita minum nanah itu atau enggak kira-kira ya? Mas Halim, yakin enggak besok kita minum nanah itu atau enggak? Mas Halim, Mas Fajri, kira-kira besok kita minum nanah itu atau enggak, Mas Fajri? Apa Mas Fajri? Mas Agus, kira-kira kita besok minum nanah itu atau enggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak. Amin insyaallah. Amin amin amin. Allah. Ini kita harus pikirkan anak-anakku semua, sehingga kalau sudah kita pikirkan, kalau kalian tahu yang Yai rasakan, ingat ini. Umi bilang, Abah Yai tidur, nggak bisa tidur. Kenapa? Ingat neraka, ingat nanah, minuman penduduk neraka, ingat buah zakum. Bagaimana kalau Yai nggak ingat neraka? Wena tidur, bisa tidur. Berarti tidurnya Yai jam 1, jam 2, tidurnya jam segitu. Itu kalau nggak ingat neraka. Baru jam 1 bisa tidur. Pernah itu anak-anakku semua. Ayo Abah Yai tidur pas memang kalian lagi libur semuanya, pas Yai nggak ada kegiatan. Ada mulai tidur jam 10. Apa yang terjadi? Mulai tidur jam 10. Gak bisa tidur, kelop. Jam 10 gak bisa tidur, 11 gak bisa tidur, 12 gak bisa tidur, jam 1 gak bisa tidur. Baru jam 2 tidur sejenak, terus bangun lagi. Pokoknya kalau gak ingat neraka, tidur bisa nyenyak. Kalau ingat neraka, ketakutan ya. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Dan anak-anakku semua, ketahuilah, barang siapa yang sudah memikirkan neraka,
dan dia berusaha menjauhinya neraka pada waktu di dunia, ketahuilah insya Allah dia akan bisa jauh sejauh-jauhnya dari neraka. Barang siapa yang enggak mikirin neraka lalu dia tidak berusaha menjauhinya, maka dia akan menjumpai neraka dan masuk ke dalam neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat anak-anakku semua, surat An-Nisa ayat 100 dikurangi 50 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 50 ditambah 3 dikurangi 3 ditambah 6 berapa? Hah? Kok bisa sih? Yang menit berapa ya? Berapa? Mas Fajri berapa? 6-nya benar, tapi 100-nya itu yang enggak benar. Ayatnya berapa Ustaz? Kok 106? Banyak banget nih. Oke ya. Ayatnya itu 100 dikurangi 50 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 3 dikurangi 3 ditambah 6 terus ditambah 50 dikurangi 30 dikurangi 20 berapa? Ini benar 56. Kok 100? 56. Ya Munib sampean kan mendengarkan gitu. Kalau ya Munib enggak usah dengar berapa? Langsung seret ya. Memang orang tua cerdas memang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Anak-anakku semua, disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kulit-kulit penduduk neraka itu hangus, maka kami akan menggantinya kepada mereka kulit-kulit yang baru, supaya mereka merasakan siksaku. Ini anak-anakku semua. Jadi enggak akan bisa mati anak-anakku semua. Setiap kulit-kulit penduduk neraka itu hangus, maka Allah akan menggantinya baru lagi. Hangus lagi, kulit diganti baru lagi. Hangus lagi, ganti baru lagi. Terus begitu. Gimana anak-anakku semua? Ngeri enggak? InsyaAllah. Ya Allah, semoga kita semua diselamatkan dari neraka jahanam. Amin. InsyaAllah bahasan dari neraka masih panjang anak-anakku semua. InsyaAllah kita lanjutkan di episode-episode yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan waktu untuk kita. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. Barangkali di Tholabul Ilmi kali ini Yai banyak salah. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.